Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Juni 2021. Kita akan mulai dari yang singlenya, nanti kita akan lanjut ke yang couple-nya. Tapi sebelum kalian menekan timestamp yang ada di description buat yang couple, aku harap kalian juga memperhatikan intro ini agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung dengan situasi kalian, juga bisa tidak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kondisi kalian, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari placement kamu yang lain, ataupun kamu bisa move on ke tarot reader lainnya. Termasuk kalau kamu nggak cocok sama cara aku bawainnya, mungkin karena kebanyakan ngomong, ataupun dengan penempatan iklan, silahkan cari yang sesuai dengan kriteria kalian yang bikin kalian nyaman. Oke? Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Ya. Oke, mari kita buka untuk Aquarius single. Ada apa ceritanya, pesan-pesannya untuk bulan Juni 2021. Seven of One. Seven of One. Kalau yang aku lihat di sini, kalian ada di dalam dalam satu stage gitu ya, di dalam satu situasi di mana kalian merasa gue harus memprotek diri gue harus berdiri untuk diri gue harus berani untuk berkata tidak gitu ya, gue harus bisa speak up. Jadi mungkin pada bulan-bulan ini kalian lebih berani untuk mengekspresikan perasaan kalian, termasuk juga kalau misalnya kalian lagi nggak suka gitu ya, ataupun tidak suka diperlakukan dengan satu perlakuan tertentu gitu ya. Misalnya orang lain minta kamu ini, minta kamu itu gitu, kamu lebih lebih bold gitu loh, lebih bold, lebih berani untuk misalnya bilang enggak, ataupun ini kalian sedang belajar atau mengajari diri kalian untuk bisa memfilter hal-hal yang bisa kalian terima di dalam diri kalian, di dalam hidup kalian, dan mana yang tidak gitu loh. Ini dalam prosesnya seperti itu. Jadi mungkin buat beberapa kamu juga ini bisa jadi pesan ya. Mungkin selama ini kamu selalu iya aja, ataupun misalnya nggak enak nyakitin orang, nggak enak bikin orang tersinggung, nggak enak kayak begini. Aku rasa mungkin kamu perlu belajar untuk kadang-kadang nggak apa-apa kok kita bilang tidak, kalau itu merugikan kita apalagi gitu ya. Oke. The World Card. Ada satu penyelesaian di waktu yang sebelumnya gitu ya. Aku lihat ada satu hal yang kamu selesaikan, karena ini adalah energi cinta asmara. Mungkin ini berhubungan dengan relationship kamu, dan mungkin kamu udah wrapped up gitu ya, kamu udah menyelesaikan, the finish. Dan Queen of Pentacles, pada saat ini kamu sedang fokusnya kepada keuangan kamu, kepada karir kamu, kepada pekerjaan kamu. The Fool dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin masih ada hal-hal yang membuat kamu khawatir, atau masih belum sepenuhnya untuk memulai satu hal yang baru, membuka lembaran baru gitu ya. Karena kalau yang aku lihat ini kamu masih kayak membenahkan diri kamu, dan kamu berusaha untuk untuk kayak benar-benar nyelesain perasaan kamu, diri kamu dengan hal yang baru saja berakhir itu.
Dan kamu tahu walaupun mungkin pada saat ini kamu lagi sibuk di dalam pekerjaan kamu, dalam keuangan kamu, cuman kalau aku lihat sih kamu memang lebih, gue fokus ke situ aja dulu. Gue masih belum mau gitu loh, masih belum siap untuk misalnya punya hubungan baru ataupun mungkin untuk orang yang baru gitu ya. Kamu masih belum berselera untuk hal-hal tersebut. Six of Wands. Ya, kamu masih seperti menata lagi menata hidup kamu, lagi menata juga perasaan kamu. Makanya mungkin walaupun apa ya, bukan tipikal yang kadang-kadang kan ada orang ya, misalnya habis selesai dengan uh, hubungannya yang sebelumnya dan dia untuk mengobati perasaan-perasaannya dia memilih untuk ya gue mungkin mendistract itu dengan orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dari ceritanya, kamu bukan tipikal yang itu gitu loh. Kamu tipikal yang gue harus benahin diri dulu. Gue harus benahin dulu perasaan gue. Gue harus benahin dulu segala situasi yang menjadi residu dari masa lalu ini, dan gua mendingan fokusin sama hal yang pada saat ini emang gua butuh untuk konsen ke situ, seperti yang tadi aku bilang masalah hal-hal yang praktikal gitu ya. Dan mungkin di saat ada orang yang mencoba mendekati gitu ya, ataupun kamu tahu bahwa ada orang yang punya perhatian gitu ya sama kamu, kamu punya kecenderungan eh, ya kayak bangun tembok gitu. Ten of Cup dalam keadaan tegap. Iya, kamu lagi fokus ke mengejar cita-cita impian kamu. Dan kamu mungkin mikir ya, kalau misalnya gue ada lagi hubungan, yang ada gue ke distract lagi. Iya kalau orangnya bener, kalau orangnya nggak bener, yang ada kayak yang dulu-dulu, Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Dan mungkin kamu sering menemukan orang yang mencoba mendekati kamu atau yang pernah ada dalam kehidupan kamu adalah orang yang nggak stabil, dan kamu pengennya hal itu. Kalau yang aku lihat, kamu pengen orang yang stabil dalam segala hal, bukan hanya dari masalah materinya aja, tetapi juga maksudnya ya dari segala hal, pikirannya dewasa, bisa diajak bicara yang smart gitu ya, nggak cuman cetek-cetek. Kamu nggak pengen punya hubungan yang shallow gitu loh, yang dangkal. Kamu pengen punya hubungan yang dalam, yang bisa mengcover ya segala keinginan kamu gitu ya, bisa diajak ngomong, komitmen juga bisa memegang gitu loh, dalam kehidupannya juga stabil. Siapa yang tidak mau seperti itu? Makanya kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang begini, yang kayaknya kalau lagi ya biasa kan kalau orang lagi dimabuk cinta gitu ya, segalanya indah dan segala macam. Nah, kalau ketemu sama orang ini biasanya mungkin ngomongnya juga berlebihan gitu ya, mujinya mungkin juga berlebihan, ngedeketinnya juga mungkin ya buat kamu lebay gitu. Nah, kamu punya kecenderungan untuk gua tutup aja nih jendelanya, pintunya gitu. Gua lagi pengen fokus ke masalah uang gua dan cita-cita gua. Itu yang aku lihat di sini. Kamu lagi berusaha membangun sesuatu, lagi menata ulang, lagi membangun ulang, lagi renovasi gitu ya. Oke, ini adalah untuk Aquarius single. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Aquarius yang berpasangan, yang couple. Ada apa? Juni 2021, energi cinta asmara. Tadi aku rasanya tuh kayak mungkin buat beberapa dari kamu. Aku beberapa kali soalnya pas lagi shuffle kartu kamu, aku ngelihat ada Six of Swords dalam keadaan terbalik gitu ya.
Jadi mungkin buat beberapa dari kamu, kamu ngerasain bahwa hubungan kamu mungkin lagi stuck, lagi nggak kemana-mana, dan aku rasa ada yang membuat goncang atau membuat goyang hubungan kamu, dan kamu lagi banyak pikiran-pikiran, dan aku ngerasa kayak kamu tuh mulai kayak nanya-nanya gitu ya sama diri kamu. Gue mau terusin apa enggak ya? Mungkin orang yang sekarang kamu hadapin ini orang yang ya mungkin juga kalian lagi banyak konflik gitu ya. Buat beberapa dari kamu. Entah kenapa tadi aku lagi shuffle, aku rasanya seperti itu. Oke, kita lihat aja. Three of Swords. Sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kamu ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa dihianatin gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mengecewakan, yang membuat kamu sedih. Mungkin ya yang tadi aku lihat itu kayaknya kok kamu ngerasa biduk hubungan kamu itu seperti lagi goyang, dan kamunya juga rasanya tuh kayak ya lagi begini ya, pasti banyak pikiran, banyak banyak hal yang ada di dalam kepala kamu. Ini mau kemana sih? Hubungan ini mau kemana sih? Dan mungkin kepercayaan kamu, keyakinan kamu dengan pasangan kamu dan dengan si hubungan ini sendiri mulai 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 goyang, dan kamunya kayak, gua ngapain lagi ya berusaha nerusin berinvestasi di dalam hubungan ini. Investasi kan banyak ya, pikiran, tenaga, waktu, cinta kasih, perhatian, buat beberapa mungkin uang gitu. Kok gua hanya disakitin aja, dan dia mungkin pasangan kamu ini melakukan hal yang menyakitkan kamu. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ya, kamu pengen keluar dari rasa-rasa ini. Kamu pengen bisa bisa melewati masa-masa ini. Mungkin kamu berusaha mencoba. Coba deh gue kasih kesempatan. Coba deh gue jalanin dulu. Tapi kalau yang aku lihat di sini kayak ada satu ketidakterimaan gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu, pasangan kamu punya orang lain. Dan kamu nggak pengen jadi option. Gue nggak pengen berkompetisi sama orang. Gue nggak pengen jadi pilihan. Five of Swords, banyak konflik antara kamu dengan pasangan kamu. Ya kan tadi aku bilang, mungkin kamu lagi banyak ya berantem, konflik gitu ya. Sebelum aku baca tadi, ya itu yang aku rasain. Jadi kayak ada mungkin salah satu pihak atau kedua-duanya sama-sama sulit untuk menguasai egonya, menguasai dirinya, mengontrol amarah bisa jadi. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ini bisa konflik antara kamu dengan pasangan kamu atau kamu dengan diri kamu. Antara kamu pengen tetap ada di sini dan memberikan kesempatan untuk hubungan ini bisa dilihat bisa berjalan apa enggak, ataupun ini mulai kamu kayak mau mundur gitu loh, atau mau melepaskan si hubungan ini. Five of One. Lucu ya. Ada Five of Swords dalam keadaan tegap dan Five of One dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, ini kembali lagi, kamu tidak mau berkompetisi, kamu tidak mau harus berkompetisi dengan apapun, dengan pekerjaan dia, dengan teman-teman dia, dengan keluarga dia, dengan orang lain. Kamu nggak pengen. Kalau memang lo
sayang sama gue dan lu pengen hubungan kita bisa berjalan walaupun lu udah banyak nyakitin gue, kalau lu pengen hubungan kita keluar dari kesulitan ini dan emang pengen dibikin bagus lagi, bikin berjalan lagi, kita nggak bisa dong berantem-berantem terus. Harus bisa berkompromi. Harus ada yang ngalah. Dan kamu mungkin udah mulai capek untuk fight gitu ya. Di dalam hubungan ini kamu udah mulai capek untuk fight. Knight of Pentacles. Tapi kalau aku lihat di sini sih, kalau misalnya dua-duanya bisa menguasai egonya, bisa menurunkan egonya, dan kalaupun ada sesuatu di masa lalu yang benar-benar menyakiti komitmen ini ataupun salah satu orang, kalau memang orang yang membuat salah itu benar-benar kapok gitu ya, kapok dan merasa, oh iya gue bersalah, iya, keduanya harus bisa menempatkan itu ya di masa lalu. Tapi kalau misalnya salah satu pihak ini masih suka menarik-narik ataupun terus membawa si masalah yang mengecewakan ini terus-menerus, dan kalau setiap kali lagi berantem kebawa lagi ke permukaan, kebawa lagi ke permukaan, dan akhirnya mempanis terus si orang yang bikin salah ini, walaupun memang dia sudah bikin salah, tetapi kalau orang ini pengen berusaha berubah dan kamu pengen agar hubungan ini bisa langgeng gitu ya, kalau aku lihat dari message-nya, ya harus sama-sama bisa berpikiran dewasa gitu loh. Dalam berkomunikasi juga begitu. Bisa berkompromi, nggak selalu pengen didengar tapi juga bisa mendengarkan. Kalau yang aku lihat di sini, kalau bisa dikompromikan, kalau bisa menyelesaikan ini dengan kepala yang dingin, ini bisa. Takes time untuk menghapus segala hal yang menyakitkan ini. Takes time. Tapi bukan yang nggak bisa, karena ini yang menutup rangkaian line ini gitu ya. King of Pentacles. Iya, kayak mungkin kamu ada sesuatu yang kamu inginkan, ada sesuatu yang menjadi rencana, cita-cita, dan harapan kamu. Dan mungkin kamu ngelihat ini orang kok terlalu lama ya jalannya. Di dalam hubungan ini juga kok lama banget. Sedangkan kamu tuh udah punya cita-cita, udah punya planning, udah punya rencana-rencana yang, dan kamu ngerasa bahwa apa yang kamu inginkan dia nggak bisa kasih. Dan kamu ngelihat kayak masa depannya si hubungan ini kok kayaknya saking dia pelan banget. Karena apa? Kalau misalnya dia orang yang seperti ini, kamu nggak bisa ngeburu-buru dia. Orangnya mungkin overthinking, terlalu banyak mikir apa segala macam. Dan kamu mungkin orang yang ya deg 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 gitu loh. Apa itu bahasanya, deg 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 deg? 401. Iya. Mungkin buat beberapa dari kamu pengen hubungan yang lebih stabil. Kamu nggak pengen satu hubungan yang nggak punya perencanaan, nggak punya perencanaan jangka panjang gitu loh. Gua bukan mau menjalin hubungan untuk main-main. Gua nggak mau buang-buang waktu gue. Cuman mungkin orang ini belum siap. Jadi buat beberapa dari kamu mungkin yang belum menikah ya, kamu pengen adanya ya bisa ke sana, bisa menjalin ke rumah tangga, maksudnya bisa ke arah rumah tangga, bisa membangun keluarga. Tetapi kalau buat kamu yang ada di dalam pernikahan, kalau yang aku lihat, kamu mungkin menginginkan adanya kestabilan di dalam perekonomian atau finansial kamu.
which is kalau yang aku lihat di sini itu mungkin pada saat ini sedang ada goncangan. Dan bisa jadi karena goncangan-goncangan itu seseorang melakukan hal yang menyakitkan ini. Dan akhirnya dikarenakan adanya ketidakstabilan ini seringkali memicu pertengkaran-pertengkaran kalian. Dan mungkin merekanya ya bukan yang, kalau aku melihat ini ya, orang ini bukannya tidak berusaha gitu loh. Cuman mungkin belum ketemu jalannya, dan mungkin jalannya dia pelan. Orang namanya rezeki kan, kita kadang-kadang nggak bisa memaksakan ya. Pengen sekarang cepet. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu pengen beli rumah, pengen punya rumah yang sesuatu berhubungan dengan properti gitu kalau yang aku lihat di sini. Three of Pentacles, Temperance card, Knight of Swords. Three of Pentacles, ada Temperance, ada Knight of Swords. Buat beberapa dari kamu mungkin ada kecenderungan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, baru berpikir. Tapi kadang-kadang mungkin di saat kamu udah terlanjur gitu ya, karena emosi, brus gitu ya, baru sadar, oh itu menyakitkan. Nah kalau yang aku lihat di sini perlu keseimbangan, perlu adanya timbal balik dan perlu adanya kerjasama. Karena apa? Di dalam hubungan kalau yang aku lihat di sini, ya kalau kitanya menginginkan sesuatu, tapi kitanya juga tidak mau berkontribusi dalam menjalankan hal tersebut, tapi hanya meminta gitu ya, menuntut orang lain untuk bisa mengerti kita, tahu apa mau kita, ngikutin mau kita, dengerin kita, dan lain sebagainya, ya itu akan nggak imbang. Dan setiap orang pasti punya limit gitu ya. Page of Cup, Five of Cup, Four of Pentacles. Iya, kalau yang aku lihat di sini bisa jadi di masa sebelumnya, ini tuh disebabkan ada seseorang yang lain. Tapi kalau yang aku lihat dari energinya, orang ini benar-benar menyesal gitu loh. Orang ini benar-benar menyesal dan pengen memperbaiki gitu. Cuman kalau memang pengen diperbaiki, yang tadi aku bilang, ia harus bisa menaruh itu sebagai pelajaran dan menaruh itu di masa yang udah lalu, karena ini sudah lewat. Kalau kita memberikan maaf sama orang, bukan hanya dari perkataannya saja, tetapi dari apa yang kita lakukan juga, itu yang paling penting terutama gitu loh. Memang nggak gampang, apalagi di mana misalnya kita sudah dikecewakan gitu ya, dikecewakan dengan hal misalnya seperti pengkhianatan ini buat beberapa dari kamu, tapi mungkin buat yang lainnya, kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang dia tuh kayak rasanya kayak menyerah dengan keadaan. Dia banyak mungkin punya masalah-masalah di masa lalu yang dia banyak sesali, dan dia masih fokusnya masih ke situ. Mungkin dia fokus dalam kekurangan dia, dalam kesalahan dia, dalam hal-hal yang dia nggak punya gitu loh. Nah, dia seringkali kayak mau nyerah, dan dia mungkin punya kecenderungan untuk lari dari masalah gitu. Begitu. Oke. Ingat ya yang tadi aku ngomong. Kalau pengen memang di ini memang takes time, tapi kalau mau dikompromikan ya sulit sekali menemukan jalan keluar di saat kita emosi, di saat kita tidak tenang, di saat ego kita tinggi, di saat kita
lagi panas, di saat kita penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. Gitu. Jadi ya kalau pengen dipertahankan, dua-duanya harus benar-benar. Dua-duanya harus bisa berkompromi. Dua-duanya harus bisa menjalin komunikasi yang bagus. Gitu. Oke, Aquarius, sebelum aku tutup, aku mau bacain energi-energi yang aku lihat di sini, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Virgo, ada Taurus. Mm-mm. Mm. Iya, oke, itu aja. Tapi they don't have to be, oke? Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.